وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah semoga rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb yang kebaikannya kepada saya dan Bapak tidak memiliki garis tepi. Allah Rabb yang kenikmatan dan kebaikannya kepada ana dan antum tidak memiliki garis finish. Allah Rabb yang sempurna di dalam nama, Allah Rabb yang sempurna di dalam sifat, dan Allah Subhanahu wa taala Rabb yang sempurna di dalam segala perbuatannya. Tidak ada keberuntungan bagi kita selaku hambanya, Bapak dan Ibu, kecuali ana dan antum menggantungkan segala urusan dan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap ujian dan musibah serta penyakit yang Allah berikan kepadaku dan kepadamu itu hanyalah seujung kuku dan rintikan gerimis. Akan tetapi kenikmatan dan kebaikan Allah yang datang dalam teras kehidupan ana dan antum, Bapak dan Ibu, itu layaknya samudra yang tidak memiliki garis tepi dan layaknya hujan yang deras berbulan-bulan tanpa henti. Semoga ujian dan musibah yang hanya rintikan gerimis dan seujung kuku tidak menjadikan ana dan antum amnesia terhadap kenikmatan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam setiap titian kebaikan, dan Allah tidak pernah meninggalkan ana dan antum walaupun sekejap mata. Amin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita hari ini masih melanjutkan pembahasan estafet kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita membahas kitab ini? Setidaknya ada dua alasan besar yang harus kita tahu dan mengerti. Yang pertama, tidak ada cita-cita dan harapan kita, Pak, obsesi terbesar kehidupan ana dan antum selaku hambanya Allah yang Allah hidupkan di bawah kolong langitnya dan di atas muka buminya, kecuali saya dan antum mendapatkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Nabi SAW selalu melazimi doa. Doanya adalah Nabi meminta 3 cinta, yaitu Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Nabiku dan nabimu mengajarkan satu doa yang luar biasa sekali, Pak. Beliau meminta 3 cinta. Yang pertama, ya Allah, aku meminta cintamu. Yang kedua, Rasulullah meminta cinta dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Para sahabat, orang-orang sholih, ya. Yang ketiga, Nabi meminta amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan tidak ada obsesi terbesar dalam kehidupan ana dan antum selaku hambanya Allah, kecuali saya, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh, kecuali kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua kenapa kita membahas kitab ini, Pak, setidaknya kita paham hari ini saya dan antum sedang berjalan menuju garis finish kita, yaitu ajal. Ada yang meninggal umur 40 tahun, ada yang meninggal umur 50 tahun, ada yang meninggal umur 70 tahun. Kita tidak ada yang tahu, Pak, kapan malaikat maut itu datang di depan kelopak mata kita dan mengambil nyawa kita. Yang kita takutkan bukan kematian. Kematian itu sesuatu yang pasti dan sebuah keniscayaan. Tapi yang kita takutkan apa karakter yang kita bawa tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar secara satu persatu sampai nanti nomor 40 karakter hamba yang Allah cintai di bawah kolong langitnya, di atas muka buminya. Kemarin kita sudah membahas, Pak, karakter yang kelima, yaitu orang-orang yang bersabar. Berarti sudah 5 karakter yang sudah kita bahas. Karakteristik hamba yang Allah cintai yang pertama adalah orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan dosa, kedzaliman dan kemaksiatan ketika dia bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang kedua yaitu orang yang membersihkan dirinya dari perkara hadas dan najis. Karena salah satu perkara yang Allah cintai adalah seorang hamba yang menjaga toharoh pada dirinya. Karakter yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan dia kepada Allah, yaitu dengan mengikhlaskan, memurnikan seluruh ketaatannya hanya untuk Allah dan kebaikannya dia kepada sesama manusia. Karakter yang keempat yang sudah kita bahas yaitu karakter orang-orang yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karakter yang kelima yang baru saja bulan lalu kita bahas yaitu orang-orang yang bersabar. Hari ini kita masuk pada karakter yang keenam, ikhwan dan akhwat. Karakter orang-orang yang bertakwa. Tahukah kita, Bapak, Allah Subhanahu wa taala mengulang kata takwa dalam Al-Qur'anul Karim itu lebih banyak daripada kata sabar.
Karena tidak ada wasiat yang paling agung yang Allah berikan kepada hambanya, yang Allah hidupkan di bawah kolong langit, di atas muka bumi, kecuali wasiat takwa. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, beliau ketika pengen melepas para sahabat yang ingin bersafar, baik untuk jihad ataupun untuk kemudian thalabul ilmi, Rasulullah selalu menasihatkan tentang takwa. Makanya sering kita dengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Makanya para sahabat ketika diberikan nasihat takwa, Pak, hati mereka gemetar, air mata mereka keluar. Makanya Masya Allah, saking pentingnya takwa, seorang khotib ketika khutbah Jumat tidak memberikan nasihat takwa, khutbahnya tidak sah, Pak. Ya, makanya Masya Allah sampai beliau Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi, penulis kitab Ahbabullah, mencantumkan karakteristik hamba yang Allah cintai bukan hanya mereka yang bertobat saja. Karakteristik hamba yang Allah cintai bukan hanya mereka yang menjaga toharohnya saja, tapi salah satu karakteristik hamba yang Allah cintai adalah mereka orang yang bertakwa. Ketika Rabbku dan Rabbmu berfirman dalam Al-Quran, Quran surat Ali Imran, Pak, ayat yang ke-76, Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai mereka orang-orang yang bertakwa. Terkadang kita tidak mengerti apa makna dan definisi takwa. Maka pada kesempatan pagi hari ini sampai nanti syuruk kita akan belajar apa makna takwa agar saya dan antum di momentum 17 Agustus ini bukan hanya menjadi pribadi yang kemudian sukses saja, tapi kita menjadi pribadi yang bertakwa, Bapak dan Ibu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, Pak, para ulama memberikan definisi masing-masing antara ulama yang satu dengan yang lainnya. Definisi antara ulama tidak kontradiktif, tidak berlawanan. Tapi saya lebih condong mengambil pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahkan dengan siapa, Pak? Putri Nabi yang dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib, Pak, memberikan makna takwa itu luar biasa. Ya, tanpa menafikan definisi-definisi dari para ulama dan sahabat yang lain. Apa itu takwa menurut Ali bin Abi Thalib? At-taqwa hiya al-khaufu minal jalil wal amalu bitangzil wal qanaatu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Ali bin Abi Thalib, Bapak, sahabat besar, menantu Nabi. Beliau adalah salah satu al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Istrinya termasuk penduduk surga, putranya Hasan dan Husain termasuk pimpinan pemuda surga. Masya Allah, beliau memberikan definisi takwa itu luar biasa. Takwa itu memiliki 4 unsur. Kalau salah satu unsur ini hilang, maka kamu tidak bisa disebut sebagai sebenarnya takwa. Sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa definisi takwa yang dicantumkan oleh Ali bin Abi Thalib agar ana dan antum betul-betul disebut insan bertakwa? Ketika salah satu unsur dari 4 unsur yang disebutkan Ali bin Abi Thalib hilang, Pak, maka takwa kita belum sebenar-benarnya takwa. Takwa memiliki 4 unsur menurut pendapat sahabat besar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Jalil itu maha agung, Pak. Orang yang bertakwa, dia takutnya kepada Allah itu lebih besar, Pak. Ya, Masya Allah ya, Pak. Takut itu bukan hasil, Pak. Takut itu proses. Takut kepada Allah itu proses panjang. Ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita berteman dengan orang solih, ketika ana dan antum kemudian menuntut ilmu, ya, makanya Masya Allah, kita ketika takut kepada Allah, Pak, berbeda posisinya dengan kita ketika takut dengan manusia. Orang ketika takut dengan manusia, Pak, dengan begal, maka dia akan kemudian menjauh dari begal. Ketika begal itu nyegat di pertigaan, dia akan kemudian melewat pengkolan. Ketika begal itu menyegat di pengkolan, dia akan melewat ke perempatan. Orang itu akan menjauh ketika takut kepada manusia.
Tapi lihat, ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjauh, Pak? Tidak. Ana dan antum mendekat. Kenapa kita sholat? Karena takut kepada Allah. Kenapa kita kemudian puasa Senin dan Kamis? Agar kemudian kita mendapatkan cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ana dan antum termasuk salah satu pribadi yang selalu mengamalkan puasa Senin dan Kamis. Makanya Masya Allah, Pak, apa kesamaan antara penduduk neraka yang satu dengan lainnya, Pak? Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah menyebutkan bahwasanya persamaan antara penduduk neraka yang satu dengan lainnya ketika rasa takutnya kepada Allah itu sudah hilang. Rasa takut itu mahal, Pak. Gak bisa dibeli dengan Lamborghini, Pak. Gak bisa dibeli dengan rumah di kemudian Pantai Indah Kapuk, Pak. Ya, rasa takut ini mahal. Allah memberikan rasa takut itu sekali, Pak. Orang yang rasa takutnya di dunia sudah dihabiskan, maka kelak dia akan menjadi orang yang paling aman di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, Pak, siapapun orang yang rasa amannya sudah dihabiskan di dunia, dia kemudian foya-foya, dia nggak mau sholat, dia kemudian judi online, dia kemudian korupsi, monggo terserah. Tapi ingat, masih ada kehidupan setelah kamu hidup di atas muka bumi, yaitu kehidupanmu di akhirat. Makanya Masya Allah sampai Rasul memberikan warning kepada ana dan antum, Pak. Kalau saya dan Bapak melihat seorang jenazah, jenazah itu dibagi menjadi dua, Pak. Ada jenazah yang soleh, ada jenazah yang tidak soleh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda, "Idza wudi'atul janazatu ala a'naqir rijal." Ketika kamu melihat seorang jenazah yang terbujur kaku di dalam keranda, ya, yang dipikul kemudian oleh manusia yang jumlahnya 4 itu, Pak. Ingkanat sholihatan, ketika jenazah yang di dalam keranda ini orang solih, dia kemudian takut kepada Allah selama hidupnya. Dia kemudian berbuat baik kepada sesama manusia. Dia tidak suka songong dan dolim kepada sesama manusia. Ingkanat sholihatan, ketika jenazah yang di dalam keranda yang dibopong oleh manusia itu orang yang solih, Pak. Apa teriakannya? Qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku untuk bertemu dengan alam kuburku. Karena disitulah aku akan memanen seluruh ketaatanku ketika aku dulu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika jenazah itu ghairu sholihatin, bukan orang yang solih, Pak, jenazah itu akan berteriak. Teriakannya apa? Ya wailaha aina tadhabuna biha. Hei manusia, celaka sekali kalian yang membebangku. Mau dibawa kemana jasadku ini? Insya Allah, ya, ternyata jenazah, Pak, itu dibagi menjadi dua. Ketika dia orang yang takutnya dihabiskan dalam kehidupan di dunia, maka dia akan menjadi orang yang paling aman kalau dalam kehidupannya di akhirat. Tapi orang yang dihabiskan keamanannya, tidak pernah kemudian takut tentang azabnya Allah yang pedih, maka Masya Allah, dia akan menjadi orang yang paling takut ketika menghadapi malam pertama dalam kubur dan perjalanan panjangnya di alam barzah. Makanya tolong, takut itu mahal. Takut itu bukan hasil, Pak. Takut itu proses panjang kita. Ya. Makanya Masya Allah, orang yang bertakwa tanda yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, adalah kamu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada takutmu kepada manusia, daripada takutmu kepada atasanmu. Ya. Makanya sampai beliau kemudian menjelaskan apa prioritas takut kita, Pak. Takut prioritas kita itu dibagi 3, Pak. Prioritas takut kita ada 3. Yang pertama, kita takut terhadap perbuatan syirik. Syirik itu bukan tanda tak mampu loh, Pak. Banyak orang nggak ngerti apa definisi syirik. Syirik itu tanda tak mampu, salah. Ya, syirik itu menyembah berhala, itu bukan definisi syirik, Pak. Itu contoh syirik. Ya, banyak orang mengatakan jangan syirik kamu, jangan syirik. Nah, ibu-ibu biasanya ngomong gitu kan. Syirik itu apa pengertiannya? Syirik itu anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik, Pak, adalah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah itu yang menciptakan kita. Makanya tidak ada dosa yang paling Allah benci, Pak,
ketika dilakukan oleh anak Adam, kecuali dosa itu syirik, Pak. Kenapa, Pak? Loh, Allah yang memberikan kita kesehatan, Allah yang memberikan kita rizki. Loh, kok Allah kita duakan, Pak? Kalaulah seorang suami saja marah ketika istrinya naudzubillah serong, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya hati-hati orang yang terjerumus dalam perbuatan syirik, Pak. Seluruh amalnya akan tersobek di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan sia-sia. Syirik dibagi menjadi 4. 1, syirik dalam cinta. Syirik dalam cinta, Pak. Cintanya kita kepada manusia itu jauh lebih besar daripada cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Panggilan adzan berkumandang, kita masih kemudian mementingkan pekerjaan kita. Panggilan adzan berkumandang, kemudian seorang bapak mengatakan gak usah dibangunin anak kita, Mi, kasihan dia baru tidur semalam nonton Persija lawan Persis. Hati-hati. Kok tahu saat lewat, Pak? Ya. Hati-hati, Pak. Syirik dalam cinta, Pak. Masya Allah, ya, mendudukan cintanya kita kepada manusia itu jauh lebih besar dan lebih gede daripada cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, syirik itu bukan kemudian menyembah berhala. Syirik itu ada dalam tanda cinta, Pak. Yang kedua, syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan yaitu kita kemudian taat kepada manusia dengan makhluk, Pak. Kita taat dengan makhluk itu jauh lebih besar daripada taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan atasan kita, Pak, kita satsat. Allah memerintahkan kita, kemudian kita tidak mau melakukannya. Ya, hati-hati, syirik dalam cinta, syirik dalam taat. Yang ketiga, Pak, syirik dalam niat. Ya, ibadah yang harusnya kita tujukan kepada Allah pure 100%, Pak. Kita tujukan untuk bisnis, kita tujukan agar kemudian saham kita kemudian bagus, kita tujukan agar kemudian anak kita kemudian masuk ke PTN. Hati-hati dalam niat. Makanya ngeri, Pak, orang yang pertama dicemplungkan ke neraka, Pak, mereka adalah orang yang beramal tapi salah niatnya, kan? Seorang mujahid sudah kemudian berjuang di jalan Allah, meninggal di jalan Allah, tapi niatnya bukan karena Allah, pengen dipanggil sebagai seorang pemberani. Allah nggak terima. Seorang hafidhul Quran, Pak, ya, hafal Quran 30 juz. Beda dengan kita, kan, Pak, cuma 3 surat, kan, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Dari kita balik sampai sekarang, Pak, cuma 3 surat. An-Naba nggak pernah kita hafal. An-Naziat buru-buru. Al-Baqarah terlalu panjang, Ustaz. Ya, hafidhul Quran, Pak, itu bisa masuk ke neraka kapan? Ketika dia kemudian niatnya untuk menghafal Al-Quran bukan karena Allah, karena pengen dipanggil sebagai seorang hafidhul Quran. Orang yang berilmu, Pak, naudzubillah, makanya ngeri, Pak. Orang yang berilmu, yang menyampaikan ilmu, yang memiliki ilmu, ketika dia kemudian mengajarkan ilmunya bukan karena Allah, menyampaikan ilmunya bukan karena Allah, mengamalkan ilmunya bukan karena Allah, Allah tidak sudi kemudian menerima amalnya. Makanya syirik yang ketiga, syirik dalam niat. Makanya hati-hati betul. Diatur niat kita ketika kita seluruh ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang keempat, Pak, syirik dalam doa, Bapak dan Ibu. Kita berdoa kepada Allah, kita juga naudzubillah meminta kepada orang pintar. Hari ini, Pak, perdukunan itu, Pak, bukan jauh. Di HP itu banyak, Pak. Di Play Store itu Bapak ketik aja dukun gitu, klinik gitu, banyak sekali muncul. Bahkan hari ini, Pak, ya, dukun itu bukan sembunyi-sembunyi, Pak, tapi terang-terangan. Ya, pasang susu, kan, pasang penglaris 085 nomornya berapa, hati-hati. Makanya Masya Allah, saking Allah bencinya kepada perbuatan syirik, Allah sampai kemudian menghapuskan seluruh amal kebaikan yang pernah kita lakukan ketika kita terjerumus dalam perbuatan syirik. Apakah dosa syirik masih bisa diampuni, Ustaz? Masih bisa, sebelum kita meninggal dunia, dengan taubatan nasuha.
Karena maghfirahnya Allah itu jauh lebih luas daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, tolong perhatikan betul Pak. Jangan sampai anak dan antum menjadi kemudian orang yang tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini kita ngaji, rasa takut kita kemudian tumbuh lebih besar. Makanya sampai Rasul Shallallahu alaihi wasallam Pak, beliau bersabda, "Man khofa adlajah." Barang siapa yang takut, maka dia akan kemudian berangkat lebih awal. Orang yang takut miskin, Pak, dia akan kerja keras. Orang yang takut macet, dia akan berangkat lebih pagi. Orang yang takut kemudian susah, dia akan kemudian mencari pekerjaan yang kemudian baik dan halal. Makanya Masya Allah, takut itu perlu. Ya, makanya ngeri. Ya. Tolong diperhatikan betul ketika hari ini ana dan antum kemudian menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, apa definisi takwa menurut Ali bin Abi Thalib setelah al-khaufu minal jalil, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, beliau mengatakan al-amalu bitangzil, yaitu beramal sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Masya Allah, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, Allah pengen disembah itu bukan dengan semangat. Allah pengen disembah itu bukan dengan suara mayoritas. Allah pengen disembah itu bukan kemudian dengan kebodohan. Tapi Allah pengen disembah itu dengan ilmu. Apa buktinya Allah turunkan Al-Quran 30 juz, Allah turunkan Rasul, Allah utus Rasul sampai 63 tahun dalam kehidupan orang yang beriman. Di sini menunjukkan kepada ana dan antum bahwasanya Allah pengen disembah dengan ilmu, Pak, bukan dengan kebodohan. Makanya hari ini ketika ada orang yang beramal tanpa ilmu, Pak, amalnya itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaulah kita pengen masuk ke sebuah perusahaan, Pak, Pertamina, Telkomsel, kan? Kemudian Indosat, kita minimal harus belajar 18 tahun. Apakah kira akan mengira bahwasanya masuk surganya Allah itu hanya kemudian tanpa ilmu? Kita sedang mimpi panjang, ikhwan. Ya. Makanya manusia, Pak, dilihat dari ilmu ada 4 kelompok. 1, orang yang beramal hanya bermodalkan ikhlas tapi tanpa ilmu, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dia sholat ikhlas tapi tidak tahu rukunnya sholat. Dia tidak tahu syarat sahnya dan wajibnya sholat. Dia tidak tahu pembatal-pembatal sholat. Sah atau tidak, Pak, amalnya tidak sah di hadapan Allah. Ada orang yang kedua, Pak, orang yang berilmu tapi tidak ikhlas, Pak. Nah, ini yang parah. Ya, dia memiliki ilmu tapi amalnya tidak ikhlas. Nah, ini juga tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu akan memanggil keikhlasan. Ya, orang yang beramal tanpa ikhlas, amalnya akan mentah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Pak, orang tidak ikhlas, orang tidak memiliki ilmu. Nah, ini paling parah, Pak. Diajak sholat nggak mau, kan? Diajak ngaji nggak ada kemudian profitnya, kan? Tidak ilmu, tidak ikhlas, tidak pernah menghadiri kajian ilmu, Bapak dan Ibu. Ya. Dan yang keempat yang kita harapkan, dan ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang berilmu dan memiliki keikhlasan ketika beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, Pak, tolong perhatikan betul. Ketika hari ini ana dan antum menjadi umatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, perhatikan ilmu yang kita ambil. Apakah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus dalam kehidupan ana dan antum, Pak, selama 63 tahun bukan hanya mengurus sholat kita, Bapak dan Ibu, bukan hanya mengurus umrah dan haji kita saja, tapi Rasulullah mengatur setiap detil inci kehidupan ana dan kehidupan antum. Ya, makanya lihat, Pak, kita mau minum diperintahkan untuk membaca bismillah, Bapak dan Ibu. Dulu kita tidak tahu kenapa kalau kita mau minum harus mengucapkan bismillah. Ternyata profesor dari negeri seberang, Bapak dan Ibu, itu meriset air itu sebelum diminum dia membuat dua partikel, membuat 2 molekul, Pak. Molekul kebaikannya berwarna putih dan molekul keburukannya berwarna hitam. Ketika air ini sebelum diminum dipuji, maka dia akan membuat partikel-partikel kebaikan yang bermanfaat bagi orang yang meminumnya. Tapi ketika dia sebelum diminum kemudian dicaci, air jelek, air tidak enak, maka kemudian dia akan membuat partikel hitam yang akan memudaratkan orang yang meminumnya.
Dulu kita tidak tahu, Pak. Kenapa ketika kita kemudian kecemplung lalat dalam teh ataupun kopi ana dan antum, kemudian kita diperintahkan oleh Nabi untuk menenggelamkan lalat sampai ke dalamnya, Pak. Ternyata hari ini ana dan antum belum tahu. Ternyata di sayap kirinya lalat ada racunnya, di sayap kanannya ada penawarnya. Dulu ana dan antum tidak ngerti, Pak. Kita dulu mungkin korban dari para dokter yang mengatakan makanlah nasi setelah kamu makan daging, makanlah buah setelah kamu makan nasi dan makan daging. Makanya ada 4 sehat, 5 sempurna. Ternyata Masya Allah hari ini para medis dan dokter, Pak, merubah dan merevisi. Makanlah buah dulu sebelum kamu makan nasi dan daging. Kenapa? Satu, Allah tidak pernah menyebutkan, Pak, kata daging kecuali sebelumnya kata buah terlebih dahulu. Ya. 2, kenapa kemudian kita harus makan buah dulu sebelum kemudian makan daging dan nasi yang berat-berat itu, Pak? Agar kemudian lambung kita tidak kaget ketika mendapatkan asupan yang lebih berat. Makanya buah itu menjadi kemudian pelicin. 3, agar anak dan antum, Pak, kemudian makanan yang kita masukkan ini tidak cepat membusuk. Makanya orang habis makan, Pak, terus makan buah biasanya cepat BAB, cepat membusuk, Pak. Masya Allah ya, diatur setiap inci kehidupan anak dan antum. Masalah ludah, Pak, minimal ada aturan 5, Pak, dalam sunnah, Pak. 1, saya dan bapak dilarang meludah ke arah Ka'bah, Pak. Orang yang meludah ke arah Ka'bah, ludahnya akan dikembalikan di depan kelopak matanya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 2, saya dan antum ketika sholat tidak khusyuk, Pak, diganggu setan yang bernama khinzib atau khonzab, diperintahkan dalam sunnah untuk meludah ke arah kiri bapak dan ibu. Tapi jangan keras-keras, Pak, ditampol habis itu sama Pak Agus, Pak. Kan? Pelan. Sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamsihi wa nafthihi wa nafsihi. 3, saya dan bapak ketika pada malam hari mimpi buruk bapak dan ibu, kita dalam sunnah diperintahkan untuk tidak menceritakan mimpi buruk kita, tapi kita diperintahkan untuk bangun meludah ke arah kiri 3 kali sambil mengucapkan isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludah 3 cukup belum? 4, Pak, saya dan antum, Pak, ketika sakit maka diperintahkan oleh Nabi untuk bertawasul dengan ludah. Pernah kita tawasul dengan ludah, Pak? Jangan dijawab daripada saya sakit hati, Pak. Nabi itu bertawasul, Pak, dengan ludah, Pak. Beliau ketika sakit dadanya, kemudian ludahnya kemudian ditempel di kemudian jari, Pak, ditempel kemudian ke bumi, Pak, nempel di tanah. Kemudian Nabi menempelkan ke bagian yang sakit, kemudian berdoa, Bismillahi turbatu ardina biri kotiba'dina yusfa sakimuna bi'idni rabbina. Bismillahi, dengan namamu ya Allah, ya, Bismillahi, dengan namamu ya Allah, turbatu ardina, dengan sebagian tanah kamu ya Allah. Nanya itu kembali kepada Allah, kami, tanah Allah Subhanahu Wa Taala. Biri kotiba'dina, dengan sebagian air ludah kami. Yusfa sakimuna, menyembuhkan sakit kami. Bi'idni rabbina, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bapak biasanya kemudian jatuh pengen kemudian bayar hutang, ya sakitnya sebelah sini, Pak. Nah, berarti ludah kemudian ditempel ke atas muka bumi, ditempel ke sini, Pak. Nah, Bismillahi turbatu ardina biri kotiba'dina yusfa sakimuna bi'idni rabbina. Ini biasanya kalau mau bayar cicilan, Pak, di sini kan sakitnya. 5, Pak, ludah Masya Allah diatur, Pak, padahal nggak ada harganya, Pak. Ketika saya dan antum memiliki anak, Pak, yang baru lahir, kita diperintahkan untuk apa, Pak? Tahnik. Tahnik itu bukan memasukkan kurma, Pak. Salah. Kebanyakan para ikhwan itu salah, Bapak dan Ibu. Yang dimasukin itu kurma, Pak. Kurma ajwa yang gede itu dibuka kemudian bijinya dimasukin. Gloloden anak kita, Pak, dimasukin kurma, Pak. Bagaimana cara mentahnik, Ustadz? Bapak ngambil kurma itu, dikunyah-kunyah, kemudian sudah bercampur dengan air ludah, Pak, diambil sebagiannya, kemudian dicucupkan ke bagian rahang atas anak kita, kemudian anak kita akan ngikutin. Itu namanya tahnik, bukan kurmanya yang dimasukin, Pak, gloloden, Pak. Anak kemudian baru 1 bulan dimasukin kurma ajwa, Pak. Ya, Masya Allah, ludah itu, Pak. Masalah rambut diatur dalam sunnah, Pak. Makanya Masya Allah kita harus beramal. Orang yang bertakwa itu beramal bersumber dengan Al-Quran dan sunnah. Rambut, Pak, 1, ketika anak
ana dan antum memiliki rambut hari ini, maka dilarang potong khoza, dipotong separuh, disisakan separuhnya. Itu dilarang, Pak. Dua, ana dan antum ketika hari ini memiliki rambut kita sudah beruban, Pak, maka dilarang menyemirnya dengan warna hitam. Ya. Ketika Rasulullah berkata kepada Abu Quhafa, "Ghayyir hadza, mbok rubah ini rambutmu yang sudah putih, tapi jauhi warna hitam. Warna biru boleh Ustadz? Boleh. Warna merah boleh Ustadz? Boleh. Tapi pantas gak, Pak?" Nah, tiga, Pak. Ketika hari ini saya dan antum memiliki rambut, Pak, kemudian rambut kita sudah berubah warnanya menjadi putih, maka dilarang mencabutnya, Pak. Karena Nabi SAW bersabda dalam sunnahnya, "Latan fusus syaifa inna syaiba nurun yaumal qiyamah." Jangan cabut ubanmu, karena ubanmu kelak menjadi cahaya pada hari kiamat ketika kamu masuk surga. Makanya bapak-bapak yang rambutnya sudah putih paling terang, Pak, nanti di akhirat ketika masuk surga. Itu tiga, Pak. Cukup Ustadz. Empat, Pak. Rambut yang gak ada harganya, Pak, diatur dalam sunnah sampai 7 minimal, Pak. Empat, saya dan antum ketika umroh, haji, Pak, boleh motong rambut? Tidak boleh. Kapan bolehnya? Ketika kita tahallul. Cukup 4 Ustadz. 5, Ibu. Saya dan antum ketika memiliki rambut, kemudian kita pengen kurban pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, maka tidak boleh memotong rambut kita sampai hewan kurban kita sembelih atas nama Allah pada tanggal 10 dan hari tasyrik. Cukup? Belum. 6. Saya dan antum, bapak dan ibu, ketika memiliki anak yang baru lahir dari rahim istri kita, Pak, maka diperintahkan oleh Nabi untuk memotong rambutnya, ditimbang, diganti dengan emas dan perak, disedekahkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau beratnya 4 gram, berarti diganti emas 4 gram. Kalau nggak kuat emas, ganti perak 4 gram, Pak. Insyaallah. Cukup Ustadz? Belum. Yang ke-7, Bapak dan Ibu, kalau anak dan antum memiliki anak perempuan kita sudah balik, sudah tamyiz, sudah kemudian mengalami siklus bulanan, maka haram menampakkan rambutnya kepada yang bukan mahramnya. Siapapun orang yang menampakkan rambutnya ketika dia sudah balik, sudah kemudian mengalami siklus bulanan, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Rambut diatur. Anggota tubuh kita, Pak, diatur. Makanya al-amalu bitangzil. Orang yang bertakwa selain takut kepada Allah, takutnya kepada Allah lebih besar. Yang kedua, dia selalu beramal bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Masya Allah, Pak, saking cintanya Nabi SAW kepada ana dan antum, beliau itu sampai bersabda dalam hadis yang sahih, Pak. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6576. Apa hadisnya, Ustaz? Ana faradtukum alal khawdi. Nabi itu bersabda, saya ini menunggu kalian di telaga Al-Kautsar. Alal khawdi. Khawdi itu telaga, Pak. Saya menunggu kalian di telaga Al-Kautsar. Maka Masya Allah, ketika itu, Pak, ada sekelompok atau segerombol manusia, Pak. Kemudian dia mengatakan, saya ini umatmu wahai Rasulullah. Kemudian dia pengen masuk ke telaga Al-Kautsar, Pak, dicegat oleh malaikat. Kemudian Rasulullah mengatakan, hum ummati, mereka itu umatku. Tolong izinkan kemudian untuk masuk ke telaga Al-Kautsar bersamaku untuk meminum air yang ada di dalamnya. Maka kemudian malaikat itu mengatakan, hum ummatuka ya Rasulullah, betul mereka umatmu. Walakinnahum ahdatsu ba'daka, akan tetapi mereka merubah, mengganti sunnah yang telah engkau tinggalkan setelah engkau meninggal dunia. Maka Masya Allah, Pak, ya, maka Masya Allah, hati-hati, Pak. Takut yang menjadi prioritas yang pertama selain syirik, yang kedua, Pak, takut dalam perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah itu serem, Pak. Resikonya kita tidak akan berkumpul dengan Nabi di telaga Al-Kautsar, apalagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan bid'ah, Pak, hati-hati. Kalau ada saudara kita yang melakukan bid'ah, tolong, yang dibenci itu perbuatannya bukan orangnya, Pak. Karena hari ini tuh, Pak, Masya Allah, orang kemudian salah, mungkin belum tahu ilmunya, langsung divonis, Pak. Nggak diberikan tabayun, nggak disampaikan ilmu terlebih dahulu. Diajak dengan cara yang ma'ruf. Rubah sesuatu yang mungkar itu dengan cara yang ma'ruf, Pak.
Makanya Masya Allah, orang yang dia tidak takut berbuat bid'ah, Pak, dia tidak akan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Telaga Al-Kautsarnya. Makanya Masya Allah, hati-hati betul. Ya, yang ketiga, Pak, ya, definisi takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah al-qanaatu bil qalil, yaitu menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala baik yang sedikit ataupun yang banyak, ya. Qanaah itu, Pak, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kepada hamba yang Allah cintai. Qanaah itu penting, Pak. Yang memberikan kecukupan itu bukan harta. Yang memberikan kita kecukupan itu bukan gaji, Pak. Yang memberikan kecukupan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya, Ustadz? Kita buktikan, Pak. Ya. Bapak lihat kan, ada seorang ustadz yang kemudian mungkin anaknya 4 atau 5, Pak. Beliau cuma ngajar di pondok pesantren. Gajinya nggak nyampe UMR, Pak, paling 3-4 juta. Tapi Masya Allah, anak 5-5-nya, Pak, bisa kemudian sekolah sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, Pak. Bisa sampai S1, S2. Ustadznya tidak memiliki kemudian kartu kredit, nggak memiliki hutang. Tidak memiliki kemudian hutang, Pak. Tapi Masya Allah, orang yang hari ini korupsi, Pak, di negara kita, Pak, mereka orang yang kecukupan atau tidak, Pak? Cukupan. Banyak duitnya atau tidak, Pak? Banyak. Rata-rata tinggalnya itu, Pak, di ring 1 semua, Pak. Ya. Tapi Masya Allah tidak diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Makanya qanaah itu penting, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada ana dan antum, Pak, doa yang selalu beliau lazimi sampai beliau ketika meninggal dunia, Pak. Seusai sholat subuh beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rasulullah itu mengajari doa qanaah itu, Pak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran, ya. Dan hadis yang kedua, warizqan thayyiban, dan rizki yang thayyib, Pak. Bapak dapat 5 juta yang halal dan berkah itu jauh lebih baik daripada 50 juta yang syubhat dan haram, Pak. Rasulullah tidak mengatakan dunia kathiron, rizkon kathiron, tidak, Pak. Rasulullah mengatakan rizkon thayyiban, rizki yang baik, Pak. Makanya Masya Allah, orang yang hari ini qanaah, dia menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, makanya Masya Allah, dia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, Pak. Takaran rezeki kita itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Pak, 50.000 tahun sebelumnya. Kalau takaran rezeki kita, Pak, selama hidup itu 10 triliun, akan datang 10 triliun, Pak. Kalau takaran rezeki kita, Pak, 500 triliun selama hidup di dunia, akan diberikan oleh Allah 500 triliun, Pak. Gak usah mengorek-ngorek yang syubhat dan haram, Pak. Ya. Karena kalau kita mengorek-ngorek yang syubhat dan haram, rizkinya pun jumlahnya akan sama. Rizki itu sudah pasti, Pak. Makanya Masya Allah, ada kejadian yang menarik, Pak, terjadi di Riyadh, Pak, di Saudi, Pak. Ada seorang syekh itu, Pak, menceritakan, beliau itu pernah, Pak, kejadian ada seseorang, Pak, itu nyemplung sumur, Pak. Kemudian orang yang nyemplung sumur ini, Pak, masih selamat. Kemudian teriak, tolong, tolong, tolong. Syekh itu dengar, Pak. Kemudian memerintahkan kepada muridnya untuk membantunya. Kemudian muridnya ini turun dengan tangga, kemudian membopong orang itu. Kemudian dikeluarkan air dari perutnya, kemudian bisa kembali sehat lagi, Pak. Kemudian setelah sehat, berapa jam, Syekh itu nanya, gimana tadi kamu kok bisa nyemplung ke sumur? Ceritanya gimana? Kemudian orang itu mikir, Pak, gimana ya Syekh? Saya minta dulu 1 gelas air. Saya kemudian pengen minum terlebih dahulu. Diberi 1 gelas air, Pak. Kemudian dia memikirkan, tadi saya kecemplung sumur itu gimana? Minggir ke sumur lagi, Pak. Nyemplung lagi, Pak.
Yang kedua, nyemplung yang kedua, beliau itu meninggal dunia, Pak. Kemudian diangkat oleh salah satu muridnya Syekh. Kemudian Syekh itu memberikan hikmah yang luar biasa. Ternyata saya menjadi perantara rizki yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1 gelas air putih. Masya Allah ya Pak. Sebelum kita meninggal dunia, Allah akan sempurnakan rezeki ana dan antum. Makanya ibu, tolong sebelum melepas bapak-bapak kerja, katakan kepada kemudian suami-suami kita, Bu, Mas, nasbir alal jauh wala nasbir alan nar. Kami sabar Mas ketika hari ini kami kemudian lapar, tapi kami tidak sabar ketika kami nanti kemudian mencicipi panasnya api neraka. Makanya Masya Allah, qanaah itu penting Pak. Seorang bapak dan ibu yang hari ini kemudian bekerja, tolong perhatikan betul Pak, rezeki yang halal yang kita berikan kepada anak dan keluarga kita Pak. Siapapun orang yang hari ini sudah berani mengorek-ngorek yang syubhat dan haram, maka konsekuensinya itu besar Pak. Adam dan Hawa dikeluarkan dari surganya Allah Pak, bukan karena KDRT Ibu. Adam dan Hawa dikeluarkan dari surganya Allah bukan karena kemudian poligami Ibu. Adam dan Hawa dikeluarkan dari surganya Allah bukan karena membunuh, tapi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surganya Allah Pak. Ketika Allah berfirman wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin, ketika Adam memasukkan satu buah yang Allah haramkan kepadanya, cukup satu gigitan tok. Adam itu satu gigitan tok Pak. Ketika Adam itu terpeleset, ketika diganggu sama iblis Pak, satu gigitan tok cukup bagi Allah mengeluarkannya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada ana dan antum, qanaah itu identitas orang yang bertakwa. Qanaah itu orang yang bertakwa, betul Pak. Ya, tolong jadikan diri ana dan antum menjadi orang yang qanaah betul dalam kehidupan kita. Kita yakin rezeki Allah itu nggak pernah salah Pak dan Ibu. Gajah saja Pak, yang ada di Ragunan saja, dia nggak pernah pesimis kok Pak terhadap rezekinya kok Pak. Bapak pernah baca berita ataupun lewat Pak di Instagram ataupun WA kita Pak, gajah di Ragunan hari ini pada depresi dan kemudian pesimis, nangis karena kemudian takut hari ini nggak dapat makan. Nggak ada Pak. Gajah yang lambungnya 50 kali lipat daripada kita Pak. Burung saja Pak, itu yakin kok Pak. Burung itu Pak pagi dalam keadaan lapar, balik lagi ke kandangnya dalam keadaan kenyang Pak. Makanya Masya Allah, orang yang berani mengorek-ngorek yang syubhat dan haram, resikonya gede Pak. Satu, anaknya tidak akan pernah menjadi sholih, karena anak yang sholih itu lahir bapak dan ibu dari air yang suci dan halal, serta dari rahim yang selalu memasukkan makanan yang halal ke dalam perutnya. Dua, orang yang berani memasukkan sesuatu yang syubhat dan haram Pak, doanya tidak sudi Allah ijabah dan Allah kabulkan Pak. Loh, kalau sudah Allah tidak kabulkan hajat dan doa kita, kita minta kepada siapa lagi Pak? Tiga, orang yang berani mengorek-ngorek yang syubhat dan haram, ketika dia tidak sabar kemudian mengorek-ngorek dengan riba, ngorek-ngorek yang syubhat, ngorek-ngorek yang haram, maka yang ketiga Pak, sel-sel ketaatannya itu akan mati ketika panggilan Allah dan panggilan Rasul itu berkumandang di telinganya Pak. Mas, sholat subuh capek, semalam baru kemudian nonton bola. Ayo ngaji. Ngapain ngaji, mending gowes ke Monas. Tolong. Kita yakin betul orang yang bertakwa adalah orang yang qanaah. Yang keempat, yang terakhir Pak, apa definisi takwa menurut Ali bin Abi Thalib? Setelah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian qanaah, menerima pemberian Allah, baik yang sedikit ataupun yang banyak. Yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan bekal yang terbaik untuk perjalanan menuju akhirat. Perjalanan akhirat itu lebih panjang atau lebih pendek daripada kehidupan di dunia Pak? Lebih panjang. Bapak dan Ibu bisa cek nenek kita ataupun buyut kita Pak, mungkin umurnya 70 tahun, tapi hari ini sudah di alam kubur itu berapa ratus tahun Pak. Lebih lama itu baru di alam kubur, belum di alam barzah, belum persidangan Allah. Lama. Makanya orang yang bertakwa yang keempat, orang yang mempersiapkan bekal yang terbaik.
Ya, makanya setiap kita memiliki ilmu, amalkan. Sebagai penutup, Pak, ada kisah yang menarik, Pak, yang dilakukan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Abu Dawud ini imam hadis, Pak. Ada kitabnya namanya Sunan Abi Dawud. Hadisnya itu banyak sekali, Pak. Beliau itu, Pak, pernah mengamalkan satu amal yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Pak. Amalnya itu apa? Sepele menurut kita, dan kita terkadang terlewatkan amalan ini. Tapi lihat, amalan Abu Dawud ini bisa menjadikan Allah itu menerima dan Allah itu ridho kepadanya. Beliau, Pak, imam hadis. Beliau itu pernah, Pak, ketika memburu hadis, beliau itu naik perahu, Pak, di Sungai Dajlah. Beliau sudah naik perahu bersama penumpang yang lain dan pengemudinya sudah menjalankan perahunya di Sungai Dajlah. Tiba-tiba, Pak, terdengar suara bersin di daratan. Kemudian orang yang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah. Maka Abu Dawud paham bahwasanya salah satu sunnah yang diajarkan Nabi ketika orang yang bersin itu berdoa untuk dirinya sendiri adalah mendoakannya. Abu Dawud kemudian berkata kepada pengemudinya, Pak, tolong pinggirkan sebentar perahumu ke darat. Aku pengen jawab bersin dari orang yang di darat tadi yang telah berdoa kepada dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengemudi perahunya mengatakan, nggak bisa wahai Imam Abu Dawud, perahu kita sudah berjalan dan pengen kemudian belayar. Kemudian Abu Dawud, Pak, memiliki 1 dirham. 1 dirham saat itu tuh gede, Pak. Kemudian mengeluarkan 1 dirham, padahal 1 dirham itu untuk bekal beliau, Pak, untuk memburu hadis. Kemudian dikeluarkan 1 dirham, diberikan kepada pengemudi perahu. Pak, tolong pinggirkan perahumu. Kemudian dipinggirkan setelah diberikan 1 dirham. Kemudian Abu Dawud menjawab bersin dari orang yang di daratan tadi, Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu ya. Orang yang bersin itu kaget. Loh, kamu turun dari perahu hanya untuk menjawab bersinku wahai Abu Dawud? Benar. Kenapa? La'allaka min mujabi dakwah. Semoga kamu termasuk doa orang yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersin itu, Pak, menjawabnya lagi dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah dan memberikan kebaikan kepadamu wahai Abu Dawud. Abu Dawud sudah mendoakan, naik lagi ke perahu. Perahunya tadi pengemudinya kaget. Kamu hanya membayar aku 1 dirham hanya untuk menjawab bersin dari orang yang di darat tadi wahai Abu Dawud? Benar. La'allahu min mujabid dakwah. Semoga dia termasuk salah satu orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan karomah kepada perahu dan penumpangnya, Pak. Karomahnya apa? Seluruh penumpang perahu ini tidur, Pak, kecuali pengemudinya. Kemudian Allah jadikan semua penumpang perahu ini mimpi, Pak. Mimpinya apa? 1 dirhamnya Abu Dawud ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada bangun, ada orang yang kemudian bertanya, siapa tadi yang turun dari perahu dan untuk menjawab bersin orang yang di daratan itu? Pengemudi perahunya mengatakan, ini orangnya, namanya Abu Dawud. Kemudian yang sebelahnya mengatakan, saya juga mimpi kamu Abu Dawud mengeluarkan 1 dirham kepada pengemudi perahu untuk menjawab bersinnya. Betul. Kemudian yang lain mengatakan, saya melihat 1 dirhammu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho kepada amalmu ketika kamu mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah meremehkan amal. Berapa banyak di antara kita, Pak, ada orang yang bersin jebres, kita diem padahal yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kapan kita tidak mendoakan? Ketika dia bersinnya mengucapkan alhamdulillah sampai lebih dari 3 kali. Karena apa? Bisa jadi dia kena penyakit pilek, Pak. Jebres, alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Dia doakan lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Jebret, doakan lagi, Pak. Carilah amal yang terbaik untuk menuju kepada perjalanan kita yang jauh lebih panjang untuk menuju negeri akhirat kita. Semoga ana dan antum menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan sholat. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan kemudian menuntut ilmu. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan bangun malam untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah, Pak, dia akan meninggalkan yang haram dan syubhat. Yang kedua, makna takwa menurut Ali bin Abi Thalib yaitu kita beramal bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Siapapun orang yang beramal tanpa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, amalnya mentah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang bertakwa adalah orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik yang sedikit ataupun yang banyak. Makanya siapapun hari ini yang dilapangkan oleh Allah maka bersyukur. Siapapun yang disempitkan dan diuji oleh Allah bersabar. Syukur dan sabar termasuk kendaraan yang bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, makna takwa menurut sahabat besar Ali bin Abi Thalib yaitu kita mempersiapkan bekal yang terbaik untuk perjalanan saya, Bapak dan Ibu untuk menuju negeri akhirat kita yang jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia yang hanya 50 sampai 70 tahun. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Apa keutamaan takwa? Bagaimana cara kita meningkatkan takwa? Kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup ada yang diskusikan, Pak? Ya, silakan, Pak. Ya. Masya Allah, ya. Kita bersyukur karena kita berkeluh kesah. Ya, insya Allah. Diingat, Pak, takaran rezeki Allah itu nggak pernah salah. Allah itu memberikan dengan apa yang kita butuhkan, Pak, bukan apa yang kita inginkan. Diingat, Pak, kebutuhan dengan keinginan. Ya. Allah itu memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, Pak. Dan rezeki Allah nggak mungkin kemudian salah, Pak. Allah tidak mungkin mematikan kita sampai rezeki kita sempurna di garis bawah itu, Pak. Kita yakin betul. Kalau hari ini kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada kemudian ladang amal kita. Kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini sedang diuji, ekonomi sedang lesu, daya beli sedang lesu, kemudian perdagangan sedang lesu, kita pun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan sabar, Pak. Ya. Mungkin dikurangi, Pak, keinginan kita yang biasanya makannya setiap hari ayam, mungkin turun sedikit, Pak, ikan kembungan, mungkin turun sedikit lagi. Oh, saya nggak pernah kemudian makan tempe sama tahu, tak makan tempe sama tahu. Ya, ingat yang Allah berikan itu pasti cukup. Yang bikin nggak cukup itu apa, Pak? Keinginan. Yang memberikan nggak cukup itu keinginan. Tentang masalah pajak, Pak, Masya Allah ya. Pajak itu, Pak, dalam Islam itu dilarang, Pak. Karena apa? Pajak itu berbeda dengan zakat, Pak. Kalau kemarin ada kemudian seorang menteri yang berstatement pajak itu sebagaimana zakat dan sedekah, salah besar, Pak. Pajak itu dari yang miskin apa yang dari yang kaya, Pak? Dari yang miskin atau yang kaya, Pak, pajak? Dari semua orang. Miskin juga diambil pajaknya, Pak. Nah, dari semua orang, Pak. Nah, kemudian untuk yang kaya. Kemudian kalau pajak tidak ada pentasarufannya, Pak, sebagaimana kemudian zakat. Kalau zakat dari yang kaya untuk yang miskin, Insya Allah. Ya, kalau Bapak belum kemudian mampu kemudian memberikan kontribusi pada negara dengan pajak, mungkin bisa meminta kemudian keringanan dan lain sebagainya. Karena hari ini kan banyak, Pak. Ya, bisa kemudian saya nggak mampu kemudian bayar pajak, kemudian meminta keringanan, coba cari kemudian opsi yang lain. Tapi diingat rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah kemudian salah, Pak. Karena Allah memberikan nama Ar-Razzaq. Kalaulah antara musim rambutan dan durian, Pak, nggak pernah bertabrakan. Apalagi kemudian hanya mengatur rezeki kita, Pak. Ya, rezeki manusia. Diingat, kehidupan ini, Pak, cuma ada dua kuncinya. Sabar dan syukur. Makanya kemarin kita sudah belajar sabar. Sabar itu kedudukannya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar dengan penerimaan Allah, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala.
sabar dengan kemudian takaran rezeki yang Allah berikan, semuanya itu ada kemudian amal ibadah. Makanya Pak, orang yang banyak hartanya Pak, kalau menjadi orang yang paling panjang hisabnya pada hari kiamat. Makanya Nabi yang paling terakhir masuk surga Nabi siapa Pak? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Pak. Nabi Sulaiman itu Pak terakhir masuk surga Pak. Kenapa? Karena hisabnya panjang Pak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak itu pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf Pak. Ini sebagai penutup, hanya satu pertanyaan aja. Ini sebagai hikmah juga Pak dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Pak pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, kamulah satu sahabat di antaranya yang akan tertatih-tatih untuk masuk surga karena hartamu. Rasulullah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat yang paling kaya raya selain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Pak. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu kaget, ya Rasulullah, kalaulah hartaku menjadikan aku tertatih-tatih untuk masuk surga, maka aku akan kemudian jual dan aku kemudian akan bangkrutkan kemudian bisnisku. Dengan apa Pak? Abdurrahman bin Auf itu Pak, Masya Allah, pernah kemudian beliau itu membeli kurma busuk Pak. Kurma busuk milik kemudian penduduk Madinah. Kenapa beli kurma busuk? Agar kemudian hartanya Abdurrahman bin Auf itu susut, agar hisabnya ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di Madinah itu kemudian jual kurma busuk dibeli sama Abdurrahman bin Auf Pak. Abdurrahman bin Auf beli Pak, berpuluh-puluh ribu ton Pak jumlahnya. Dibeli sama Abdurrahman bin Auf, orangnya itu kaget penjualnya. Wahai Abdurrahman bin Auf, kurma kami sudah busuk, kenapa kamu beli? Gak apa-apa, saya beli aja. Kemudian Masya Allah ya Pak, setelah dibeli sama Abdurrahman bin Auf Bapak dan Ibu, dibawa pulang ke rumahnya. Kemudian Allah takdirkan Pak, kalau Abdurrahman bin Auf ini kemudian gak jadi miskin Pak. Dengan apa? Datang utusan kabilah dari negeri Yaman Pak, yang kemudian rajanya itu sedang sakit, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, raja kami sedang sakit yang ada di Yaman wahai Rasul. Tolong carikan di antara sahabatmu yang memiliki kurma yang sudah busuk. Karena tabibnya, dokternya itu mengatakan salah satu ramuan obat untuk raja kami adalah membutuhkan kurma busuk. Rasulullah kemudian ingat, kemarin-kemarin ada yang beli kurma busuk, Abdurrahman bin Auf. Kemudian mengatakan, ada sahabatku yang kemudian memiliki kurma dengan spesifikasi yang kamu berikan untuk rajamu yang berada di Yaman. Kemudian utusan raja itu mengatakan, siapa sahabatmu namanya wahai Rasulullah, dan tunjukkan rumahnya. Rumahnya di sana namanya Abdurrahman bin Auf. Datang ke rumahnya Abdurrahman bin Auf Pak. Diketuk pintunya. Assalamualaikum Abdurrahman. Waalaikumsalam. Benar engkau namanya Abdurrahman? Benar, namaku Abdurrahman bin Auf. Rasulullah mengabarkan kepadaku bahwasanya kamu salah satu sahabat yang satu-satunya memiliki kurma yang sudah busuk. Dan kemudian raja kami yang ada di Yaman itu sedang sakit. Tabibnya, dokternya mengatakan bahwasanya salah satu obatnya adalah membutuhkan ramuan, salah satunya adalah kurma yang akan busuk. Bolehkah kami membeli seluruh kurma yang sudah kamu miliki? Ternyata Pak, kurma yang sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dari kemudian pedagang Pak, nggak jadi bangkrut beliau Pak. Masya Allah, Abdurrahman bin Auf itu unik sekali Pak. Beliau pernah Pak, antum baca dalam kitabnya Mahmud Misri Pak, Sirah Para Sahabat. Beliau itu pernah Pak, saking Allah ridho mungkin dengan beliau Pak, karena beliau salah satu sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Allah itu muji Abdurrahman bin Auf itu dengan hartanya Pak. Beliau itu pernah ngambil dagangan Pak, gandum dan kurma Pak. Dagangan itu Pak belum masuk ke kota Madinah Pak, masih di Mekah. Belum masuk ke kota Madinah, masih di Mekah. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini qadhaul hajat, BAB. Kemudian menjauh, keledai dan kudanya itu ditinggal di pinggir jalan Pak. Di belakang ada kafilah dagang Pak. Kemudian kenali, wah kurmanya bagus-bagus, kemudian gandumnya bagus, ini kuda dan keledainya Abdurrahman bin Auf. Kemudian dilihat, oh dia sedang qadhaul hajat. Kemudian dia nawar 2 kali lipat. Gak diam Abdurrahman bin Auf, karena sunnahnya nggak boleh ngomong ketika BAB. Ditawar 3 kali lipat Pak harga gandum dan kemudian kurmanya ini. Diam Abdurrahman bin Auf. Ditawar 4 kali lipat, diem. Ditawar 5 kali lipat, diem. Ditawar 10 kali lipat, diem. Ditawar 15 kali lipat karena takut mendolimi orang yang akan beli ini Pak.
padahal belum masuk ke kota Madinah, Pak. Abdurrahman bin Auf kemudian ketika BAB mengatakan sebagai persetujuan, Pak. BAB saja, Pak, untung, Pak. Karena Allah kemudian uji dengan hartanya, Pak. Ada yang diuji dengan harta, Abdurrahman bin Auf gak miskin, Pak. Utsman bin Affan gak miskin. Ada yang diuji dengan harta. Orang yang kemudian banyak harta belum tentu mulia ketika kemudian hartanya tidak mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin juga belum tentu hina. Harta itu bukan parameter, Pak. Lihat Abdurrahman bin Auf, Pak. Dagang, belum masuk ke kota Madinah, sudah kemudian ditawar padahal belum lagi BAB. Kita BAB, Pak, nggak dapat untung sampai 15 kali lipat, Pak. Belum beli kurma busuk, ada yang nyari, Pak, qadarullah. Masya Allah. Makanya yakin betul, Pak, berapapun pemberian yang Allah berikan pasti cukup. Yang menjadikan tidak cukup adalah keinginan kita. Allah mencukupkan kebutuhan ana dan antum karena Allah menamai dirinya Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum ditutup, Pak, saya mau nanya. Karena biasanya 17 Agustus itu ada lomba, Pak. Sekarang lombanya pemahaman. Baris ke kanan satu, kemudian bapak-bapak yang kiri pas pintu ini berarti yang kedua. Dari belajar kita, Pak, kajian kita pada pagi hari ini, apa definisi takwa menurut sahabat besar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Pak? Jangan buka catatan, dipahami. Bapak-bapak sebelah sini dulu kanan. Kalau nggak ada yang jawab berarti menyembunyikan ilmu, tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa definisi makna takwa menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Acung dulu no, Pak. Kalau gini kan rombongan aklamasi satu sendiri, Pak. Ya, silakan, Pak. Takut kepada Allah, al-khaufu minal jalil. Yang kedua, Masya Allah, al-amalu bitangzil, beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan Al-Quran dan Allah utus dalam kehidupan kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, qanaah, Masya Allah, al-qanaatu bil qalil, merasa kemudian cukup dengan apa pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang sedikit ataupun yang banyak. Yang keempat, gak bisa berarti gantikan Dokter Agus yang senyum-senyum. Yang keempat, Pak, al-isti'dadu liyaumir rahil. Apa bahasa Indonesianya? No, kan tadi menjawab. Yang keempat apa, Pak? Mempersiapkan bekal untuk negeri akhirat, perjalanan kita yang lebih panjang. Masya Allah. Sekarang yang sebelah kiri, Pak Haji, kemudian sampai Pak Didi. Ya, Masya Allah. Tadi beliau mengatakan, Pak, ya, bahwasanya definisi takwa menurut sahabat besar Ali bin Abi Thalib adalah al-qanaatu bil qalil, yaitu merasa cukup dengan yang sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita, Pak. Doa ini sampai dilazimi Rasul sampai beliau meninggal pada hari Senin. Selalu dilazimi seusai sholat subuh. Apa itu doanya, Pak? Ngacung? Siapa, Bapak apa Ibu itu? Ibu. Masya Allah, ya. Berarti yang Ibu saya kasihkan ke panitia, yang Pak Haji silakan maju. Ya. Bisa buat beli kopi, Pak. Pak, silakan diambil. Nanti hadiahnya dititipin panitia ya, Bu. Masya Allah, berarti ibu-ibu juga paham. Yang nggak jawab tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti besok ditanya lagi, Pak. Bila sudah jawab, ibu-ibu juga jawab, Masya Allah. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ana dan antum, bapak dan ibu, menjadi orang yang bertakwa, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.